Bayangkan 8 kali gagal, videonya di skip, durasinya 10 menit, ditonton cuma 3 menit, 2 menit. Tutorialnya nggak lengkap dipelajari. Mau gimana ya, gagal ya itu nasib, atau dibilang itu takdir gitu loh. Ini pembuktian dari saya bahwasanya keberhasilan saya. Coba nanti disimak, benarkah ada kutu air dalam box styrofoam saya? Ini box ketiga saya sedang persiapan membuat air hijau untuk pemilihan kutu air dari box ini yang mulai sudah overpopulasi. Halo para sahabat, jumpa lagi dengan saya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu sukses dalam hobi yang dilakukan. Terutama untuk ternak atau kultur kutu air. Kemarin, sewaktu saya kumpul dengan teman-teman, salah satu di antaranya ada yang bercerita bahwasanya dia melakukan ternak kutu air sudah 8 kali gagal. Jadi saya bertanya, masalahnya apa? Menurut pengakuannya, dia sudah coba-coba resep dari para YouTubers dan semuanya gagal. Katanya itu penipuan, pembohongan publik. Lalu saya tanya, apakah benar seperti itu? Sedangkan saya ternak 1 kali aja dibilang gagal, tapi berhasil. Dalam 1 bulan sudah menambah 2 lokasi box styrofoam. Ini sudah mau menambah yang ketiga. Dia setengah nggak percaya setelah saya tunjukkan video kepadanya. Baru dia kaget, kenapa bisa berhasil seperti ini. Kemudian saya tanya dia, apa kamu nyimak semua videonya dari awal sampai akhir? Apa kamu ada skip, motong-motong, biar cepat, cari langsung inti-intinya saja? Dia mengaku, dia skip sebagian videonya. Nah, saya bilang, YouTubers ini bukan semuanya profesional, bisa menjelaskan secara mendetail. Kadang-kadang di balik cerita-ceritanya dia teringat sesuatu yang lupa dia sampaikan. Seperti saya ini juga. Jadi, saya bilang kamu tidak bisa menyalahkan semua kepada YouTubers. Memang benar, ada YouTubers yang memberikan ilmunya setengah-setengah. Ada juga yang akibat sering kena komplain durasi oleh para penontonnya, boleh dibilang antara sengaja dan tidak sengaja. Tidak sengajanya dianggapnya hal yang sepele. Sengajanya karena untuk mempersingkat durasi. Karena komplain-komplainan dari penonton. Ketiga, masalah itu dari para sahabat atau yang belajar ternak kutu air.
Penyakitnya skipper. Videonya di skip. Durasinya 10 menit. Ditonton cuma 3 menit, 2 menit. Anggapan itu sudah cukup. Oh, misalnya butuhnya cuma air hijau. Masukin kutu, selesai. Oh, cara buat air hijaunya adalah dijemur. Nah, cuma segitu aja. Anggapannya sudah cukup. Padahal dalam proses pembuatan air hijau ini, untuk media dasar kutu air, itu tidak sesederhana seperti itu. Butuh tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Hal kecil sepele aja, seperti pada air PDAM mengandung klorin, itu sudah membuat faktor kutu air mati semua. Istilah starter kutu airnya dimasukkan ke kotak yang sudah menghijau. Kalau saya pribadi sendiri, kenapa dibilang gagal, kenapa dibilang berhasil, itu memang ada permasalahan tertentu. Salah satunya memang betul, hal sepele. Nanti saya jelaskan di video saya yang lainnya mengenai perjalanan saya beternak kutu air. Jujur aja dalam 1 bulan saya berhasil. Dan boleh dibilang hampir tidak ada faktor kegagalan. Kegagalan yang sederhana, saya secara tidak sengaja, saya rubah situasinya menjadi tidak gagal. Awal mula saya mencoba beternak kutu air ini karena saya sering dengar bahwasanya banyak yang gagal dan gagal. Sementara kutu air ini pasaran termasuk cukup langka dan mahal. Nah, hal ini yang membuat saya penasaran. Padahal saya juga tidak beternak ikan. Untuk apa saya beternak kutu air? Namun saya melihat ada suatu peluang bisnis. Penyebabnya banyak yang gagal beternak kutu air. Kalau saya berhasil, saya bisa jual, itu peluang bisnis untuk saya. Kedua, saya nyimak banyak dari video para sahabat YouTubers yang posting di YouTube. Boleh saya katakan hampir tidak saya skip. Dari cara-cara membuat air hijau dengan berbagai versi, pemberian pakan, pakan yang terbaik. Saya nyimak semuanya. Mungkin faktor itulah yang membuat saya berhasil. Memang benar, saya banding-banding ada ketidaksamaan dalam cara membuatnya. Terus saya berpikir juga, apa yang diajarkan tidak saya terima mentah-mentah. Saya pikir lagi secara logika. Cocok nggak? Sesuai nggak? Bisa diterapkan nggak? Bisa dibuktikan nggak? Seperti contohnya ini, air hijau ini saya buat dengan versi lain, dengan logika saya. Berhasil. Untuk kutu air saya juga sehat, karena saya pakainya bahan organik. Saya tidak pakai bahan kimia. Nah, oleh sebab itu, jika para sahabat mau berhasil, kalau mengikuti panduan, ikutilah 100%. Jadi, tidak membuang waktu dan uang sewaktu melakukan prakteknya. Bayangkan 8 kali gagal, berapa banyak waktu yang dia buang dan uang dia buang. Memang uang tidak banyak, tapi waktu itu menjengkelkan. Saya rasa kalau saya 3 kali, 4 kali saja sudah sangat jengkel dan muak, udah bosen gitu. Sudah nggak ada niatan lagi. Nah, mungkin karena dia ternak cupangnya banyak, sampai di atas 100 ekor, ya mau tak mau dia buat. Karena untuk mencari kutu air ini termasuk susah, walaupun pakai uang. Contohnya, mungkin setengah hari aja dari pagi, jam-jam 11-12, kutu air sudah nggak ada di tempat penjualan ikan hias. Sementara kalau kita semua ini tipe orang kerja kan agak sulit. Kalau tidak mengenal tempat peternakan kutu airnya juga susah. Ini saya ada juga membimbing salah satu teman saya untuk ternak kutu air. Bedanya dia ternaknya Moina SP. Kalau saya kan ternaknya Dapnia Magna. Basic pembuatan airnya saja saya ajari. Cara pemberian pakannya saya ajari. Dan dia berhasil, tidak ada faktor kegagalan. Memang tidak melalui YouTube, langsung saya ajarkan. Nah, dia nyimak.
Terus dia sering nelpon saya nanya-nanya masalah ini, masalah itu. Saya jawab, walaupun versi kutu air saya beda, tapi saya rasa ekosistemnya untuk kehidupan kutu air itu sama saja menurut saya. Tidak ada terlalu beda, butuhnya ya pakannya air hijau, pakan fermentasi, pakan yang mahal seperti spirulina. Nyatanya berhasil kok. Problemnya ini adalah tergantung pada para sahabat sendiri. Kalau skip, ya mau gimana ya, gagal ya itu nasib. Atau dibilang itu takdir gitu loh. Kenapa? Tutorialnya nggak lengkap dipelajari. Bagaimana bisa mempraktekkan dengan benar. Sementara, kutu air ini termasuk agak-agak sensitif. Salah sedikit saja sudah masalah. Nah, masalah itu harus diperbaiki, dicari solusinya. Seperti saya juga mengalami beberapa kali kendala dan masalah. Salah satunya overfeeding, pakan fermentasi. Jadi, nanti coba saya buatkan video konten perjalanan saya memelihara kutu air. Di mana konten ini saya lebih banyak bercerita daripada prakteknya. Karena praktek itu ada yang bisa saya tunjukkan, ada yang tidak bisa saya tunjukkan. Karena saya juga cuman sekedar iseng-iseng, mencoba, dan mencoba. Memang sudah ada keberhasilan, namun karena lokasi saya tidak membudidayakan dalam skala besar. Dan kedua, saya juga tidak ternak ikan cupang. Jadi secara pemakaiannya, saya juga tidak membutuhkan kutu air. Saya hanya mencari potensi bisnis yang bisa saya dapatkan. Misalnya, saya jual kutu airnya. Karena teman-teman juga pada sering nanya di WA grup gitu. Mau beli kutu air, mau beli kutu air, mau beli kutu air. Jadi saya tangkap itu sebagai suatu peluang bisnis dengan modal kecil untung besar. Tidak memerlukan perhatian khusus sepanjang hari. Paling pagi dilihat sebentar, kalau kurang pakan diberi pakan. Sore dilihat sebentar, kalau kurang pakan diberi pakan. Paling perhatikan juga masalah kualitas airnya. Apakah perlu ditambah, apakah perlu diganti. Jadi intinya adalah, yang bisa saya sampaikan, kalau belajar sesuatu itu, usahakan perhatiannya penuh. Jangan anggap sepele. Ah, itu durasinya terlalu panjang. YouTubersnya bawel. Banyak cakap yang tidak perlu. Merasa pintar sendiri. Padahal juga tidak mengerti. Ah, saya mahir kok. Karena saya sudah piara ikan hias banyak dan cupang. Jadi menganggap YouTubers yang mengajarkan itu bodoh. Atau kurang layak. Sama seperti saya. Ini dunia pertama kali saya belajar ikan hias. Tapi saya tidak piara ikan hiasnya. Saya piara kutu airnya. Kenapa saya berhasil? Intinya saya bisa sampaikan, saya menyimak apa yang diajarkan. Dan saya tidak skip video yang saya tonton. Dari puluhan YouTubers yang memposting karya mereka. Ataupun edukasi mereka. Bila para sahabat masih mengalami kegagalan, coba nanti ikuti konten saya, perjalanan saya menternak atau kultur kutu air dapnya makna. Semoga ini bisa membantu para sahabat untuk menjadi lebih berhasil. Dengan modal kecil, dengan hanya modal kecil, barang seadanya, dan saya berhasil. Layak untuk dicoba oleh para sahabat. Jadi, saya juga minta maaf. Saya hanya pemula saja yang boleh dibilang kebetulan ya. Budidayanya termasuk berhasil. Jadi apa yang kerjakan dari yang saya ketahui akan saya bagikan kepada para sahabat. Sehingga para sahabat bisa meniru untuk suatu faktor pencapaian keberhasilan. Namun daripada hal itu,
saya juga berharap para sahabat tidak percaya 100% kepada apa yang saya ajarkan. Cobalah kaji dan berpikir, apakah yang saya share ini benar-benar bisa berjalan dengan baik di tempat para sahabat. Karena saya percaya ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan versi menjadi lain. Misalnya tempat saya ini di kota Medan, daerahnya cukup panas. Kurang lebih 0-50 mdpl. Jadi bila tempat para sahabat ada yang di atas 300-500 mdpl, mungkin ada suatu faktor yang lain yang menyebabkan kurang sukses dengan cara saya. Tapi saya juga belum mencoba untuk daerah dataran tinggi, apakah ini bisa sukses apa tidak. Misalnya contoh daerah Bandung, Puncak, itu kan daerah dingin, tinggi. Ya kan? Kalau di tempat saya ya Brastagi, Danau Toba, tempatnya kan dingin, tinggi. Tapi layak juga untuk dicoba. Jangan takut, jangan khawatir. Kesalahan itu bukan masalah besar. Masalah besar itu bila kita tidak mencari solusi untuk memperbaiki yang terjadi. Intinya, saya juga berharap para sahabat sukses dalam dunia hobi. Prinsip saya, modal kecil, modal sehemat-hematnya, tapi hobi itu bisa berjalan. Dengan memanfaatkan barang yang ada atau bekas atau yang sudah tidak terpakai. Kita gunakan sebagai penunjang untuk melakukan hobi. Kecuali kalau tipe sultan ya sah saja ya belanja ini, belanja itu. Semua yang belanja yang mewah branded gitu. Kalau bagi saya yang perlu saya belanja, beli, ya harus beli. Seperti misalnya aerator atau pompa air kalau untuk ikan. Atau kalau bakteri untuk fermentasi. Ya itu harus beli karena saya tidak bisa buat sendiri dengan optimal. Memang ada jalur-jalur khusus yang bisa saya buat, tapi itu tidak optimal. Kalau untuk dunia perikanan, termasuk juga untuk dunia tanaman, tidak bisa 100% optimal. Jadi saya kadang-kadang membutuhkan sesuatu yang kompleks. Makanya kalau di video konten tentang tanaman saya sampai memakai 3-4 jenis pupuk untuk pemupukan dengan bakteri berbeda, komposisi yang berbeda. Bahkan kalau mau jujur, POC saya itu lebih dari 6 jenis yang saya buat. Saya tes ini itu, saya amati kelemahannya, saya coba-coba, saya remix, saya cari komposisi yang terbaik. Terutama untuk masa generatif atau pembuahan. Kalau masa vegetatif gampang saja. Cukup dari dekompos tank ini, hasilnya saya fermentasi plus sedikit zat pengatur tumbuh dari POC yang saya buat. Ini udah oke, daunnya itu pasti rame. Tapi saya kan tidak butuh tanaman buah tuh rame daun tanpa buah. Itu saja sekilas yang bisa saya sampaikan. Semoga para sahabat sukses dalam melakukan hobi apapun. Salam satu dunia hobi.